dan saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Eris. Terima kasih karena Anda setia menonton channel ini. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati Anda. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Sikap Menerima Firman. Sebelum menjelaskan judul itu, baiklah kita dengarkan lebih dahulu Injilnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudaraku terkasih, melalui Injil hari ini yang merupakan penjelasan mengenai perumpamaan seorang penabur dalam Injil Matius bab 13 ayat 3-9, Yesus mengingatkan kita mengenai sikap kita, sikap umat manusia dalam menerima atau menanggapi firman Allah. Beberapa hal dapat kita renungkan. Pertama, sikap mendengar tetapi tidak mengerti. Kata mendengar aslinya akowo. Kata itu terkait dengan pendengaran atau telinga. Orang yang tidak punya telinga tidak mungkin mendengar. Maksudnya, sekalipun seseorang memiliki telinga secara fisik, tetapi jika sikap atau hatinya seperti orang yang tidak punya telinga, tuli atau budak, maka orang itu tidak akan mungkin memahami firman Allah. Mendengarkan firman Allah dengan telinga, tetapi hatinya tidak mengindahkan firman itu dalam perilaku hidup sehari-hari, ia sama dengan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kedua, sikap mendengarkan firman tetapi tidak setia dan bertahan saat penindasan dan penganiayaan datang karena firman itu. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada begitu banyak orang dikucilkan dan ditindas, bahkan dibunuh karena mereka mengimani Kristus? Sebagian dari mereka tetap bertahan, namun tidak sedikit yang terpaksa meninggalkan Kristus. Mereka murtad dan mencari aman. Orang yang murtad setelah mendengar firman Allah sama dengan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Firman Allah menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Dalam situasi seperti itu, Yesus pernah mengatakan, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Matius bab 10 ayat 22. Para saudari dan saudaraku terkasih, orang-orang muda dan anak-anak yang saya kasihi, poin ketiga adalah mendengarkan firman tetapi dihimpit oleh rasa khawatir
dan cemas akan hal-hal dunia dan harta kekayaan. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada umat Katolik yang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu karena pada hari itu dia harus mengurus bisnis, berjualan, atau harus pergi ke ladang untuk memanen? Atau hal lain, misalnya seorang ibu memilih 2 anak cukup, tidak mau lagi melahirkan karena biaya untuk menghidupi seorang anak sangat besar. Alasan terbesar di balik semua tindakan itu adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan mengenai ekonomi uang. Sesungguhnya seorang Katolik bisa dengan gampang mengabaikan firman Allah karena takut miskin, takut tidak punya uang, takut bisnis bangkrut, khawatir kalau hasil ladang tidak memuaskan, takut perekonomian rumah tangga gagal. Itulah sesungguhnya yang ada di balik tindakan orang-orang atau umat Katolik yang memang sering sekali mengabaikan firman Allah. Meskipun tidak semua, tetapi beberapa dari antara kita memiliki sikap seperti itu. Hal-hal itu yang disebut oleh Yesus kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Firman Allah yang disampaikan kepada mereka bagaikan benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Firman itu tidak akan berbuah karena dihimpit oleh kekhawatiran dan kecemasan duniawi. Poin yang keempat adalah sikap mendengarkan firman, mengerti, dan berbuah. Sekalipun ada orang yang gagal dalam mendengar dan melaksanakan firman Allah, namun tidak sedikit juga yang berhasil berbuah. Mereka tetap setia dalam ajaran Kristus. Mereka dengan tulus percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya dengan tekun dan tabah. Mereka bagaikan lilin yang menyala di kegelapan malam dan bagaikan air sejuk di tengah teriknya matahari. Mereka setia berbuat baik, memperhatikan orang miskin, merawat orang sakit, menjadi donatur bagi panti asuhan, membangun keluarga yang harmonis, dan dengan setia beribadah kepada Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada mereka bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang baik, berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Para saudari dan saudaraku terkasih, di manakah posisi kita masing-masing saat ini? Apakah mendengar firman tetapi tidak mengerti? Mendengar firman Allah tetapi tidak setia dan bertahan saat penindasan dan penganiayaan datang? Ataukah kita mendengarkan firman tetapi dihimpit oleh rasa khawatir dan cemas akan hal-hal dunia dan harta kekayaan? Ataukah kita mendengarkan firman, mengerti, dan berbuah dalam kehidupan harian kita? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kiranya perlu kita renungkan. Tuhan memberkati Anda.